istiqomah dalam iman Islam, dan semoga kita semua dikumpulkan Allah dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sobat, kali ini kita mau kelenang-kelenong ke Afrika, tepatnya ke Burundi, di mana lagi gempar di sana karena ada uskup dengan jabatan yang sangat tinggi membawahi 8 provinsi, mengontrol para pastor atau pendeta di 8 provinsi masuk Islam. Dan yang luar biasa adalah dia juga berhasil mengajak ribuan santri, ribuan jemaat gerejanya untuk juga bersyahadat. Luar biasa, kekristenan di Afrika ambyar. Berita dikutip dari harian republika.co.id dengan judul Kisah Stanislas pembenci Islam yang bersyahadat setelah ikuti debat antar agama, kini menjadi dai. Nah, para sobat, beda mu'alaf dan beda pula murtadin. Kalau murtadin adalah orang-orang yang botol, yang hanya bisa berhalusinasi, yang bisa hanya bermimpi seakan-akan melihat bayangan putih jeger, dan katanya bayangan putih itu adalah Yesus. Hanya berdasarkan ilusi, tanpa mengetahui Bibelnya kontradiksi. Sangat beda dengan mu'alaf. Ya, contohnya uskup cerdas ini jabatannya sangat mentereng, membawahi 8 provinsi gereja-gereja dan mengawasi pendeta pastor di 8 provinsi bersyahadat dan masuk Islam. Cara menerima hidayahnya pun beda sekali dengan para murtadong odong-odong. Sang uskup ini mengakui kalah dalam berdebat, sudah mati-matian mempertahankan kekristenan, mempertahankan ketuhanan Yesus, dan mempertahankan ajaran 3 in 1. Tapi akhirnya sang uskup ini bertekuk lutut dalam debat itu dan mengakui bahwa Islamlah agama yang sempurna, bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan, bahwa Yesus pun juga menyembah Allah yang Esa. Dikutip dari republika.co.id yang melansir dari Saudi Gazette, Maibor Stanislas yang kini berusia 30 tahun sebelumnya merupakan seorang uskup wakil gereja di 8 provinsi di negaranya Burundi yang mengawasi banyak pendeta atau pastor. Sang uskup ini adalah seorang Kristen yang obsesif, yang sangat membenci Islam dan percaya agama Kristen adalah satu-satunya agama yang benar. Namun pada tahun 2013 dia memutuskan untuk memeluk agama Islam dan menjadi dai, dan sang uskup ini berhasil untuk mengislamkan ribuan dari jemaat-jemaat gerejanya di 8 provinsi. Kisah mu'alafnya dari ex-uskup ini bermula ketika ia menghadiri debat tentang Kristen dan Islam. Padahal awalnya sang uskup tidak berniat untuk hadir dalam debat tersebut. Saat menghadiri debat pertama itu membuatnya untuk terpaksa mengikuti periode debat-debat berikutnya. Pembelaannya terhadap Kristen sebagai satu-satunya agama yang benar yang menjamin kebahagiaan manusia di bumi, dan Yesus sebagai satu-satunya penyelamat manusia dan utusan surga mulai memunculkan keraguan dalam dirinya. Alih-alih membujuk debater-debater muslim, sang uskup malah menemukan siapa Yesus sebenarnya di dalam Al-Quran, dan sebenarnya juga ada di Bibelnya, di mana Yesus bukanlah Tuhan, Yesus bukanlah anak Tuhan, Yesus hanyalah manusia biasa sebagai nabi utusan Allah. Ada banyak perdebatan antara dia dan sekelompok muslim. Dia dan rekan-rekan dari agama Kristen tak dapat meyakinkan para debater-debater muslim
dengan apa yang mereka yakini, tetapi dia mendapati dirinya justru diyakinkan oleh Al-Quran dan Islam adalah agama yang benar. Para sobat, fenomena debater-debater Kristen Katolik yang masuk Islam juga banyak terjadi di berbagai negara. Bahkan di Indonesia pun banyak sekali teman-teman kita yang sekarang punya channel YouTube Kristolog, banyak yang dari ex-debater Kristen yang mengakui kebenaran Islam setelah bertahun-tahun berdebat, setelah bertahun-tahun adu argumentasi tentang Bible, kekristenan, dan tentang Al-Quran dan keislaman. Saya mendapati apa yang saya yakini itu salah, dan apa yang saya ajarkan kepada para imam-imam gereja, kepada para guru-guru Kristen, pada para pendeta dan pastor, itu tidak benar. Apa yang telah kami pelajari dari gereja adalah slogan yang tidak mendasar, yang membuat saya masuk Islam. Dan saya mengubah nama saya dari Maibor Stanislas ke Maibor Abdullah, kata ex-uskup ini. Para sobat, kalau kita coba berandai-andai membandingkan kualitas dari uskup ini dengan Manuel Bulu, pendeta atau pastor itu, dan Udin Penot atau dengan Risuli Lubis, jauh kelasnya para sobat. Ini sudah internasional, kelas dari ex-uskup ini membawai gereja-gereja di 8 provinsi dan suka mengajar kepada pendeta dan pastor. Karena keilmuannya yang tinggi itu justru menemukan Islam, justru masuk Islam, justru mengakui bahwa Islam satu-satunya agama yang benar dan Yesus Kristus hanyalah utusan. Coba bandingkan dengan yang oknum-oknum pendeta yang admin sebut tadi, Manuel Bulu-Bulu, Udin Penot, dan Risuli Kudus, kualitasnya masih di bawah uskup ini, sehingga kita maklumi saja orang-orang 3 orang tadi layaknya kata dalam tempurung. Taunya hanya Bible versi LI saja. Tak cakap, tak bisa bahasa Inggris, tak ngerti bahasa Ibrani, tak ngerti bahasa Yunani. Yang mereka ngerti adalah, sudahlah, percaya saja Yesus disalib, kau pasti masuk surga. Sudahlah, jangan banyak tanya, imani saja. Sebatas itulah kualitas dari keilmuan produsen murtadin odong-odong tersebut. Setelah masuk Islam, ex-uskup ini yang punya nama Islam Abdullah merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang sangat besar setelah pertaubatan. Meskipun dilecehkan oleh gereja, dia tetap berpegang teguh pada iman dan Islam. Gereja mulai melecehkan saya. Mereka menarik hak finansial yang saya terima setiap bulan. Saya diusir dari rumah tempat saya tinggal, dan mereka mencoba mencemarkan nama baik saya, reputasi saya. Tidak berhenti di situ saja. Dengan dinas keamanan menuduh saya terinfeksi roh-roh jahat karena kepindahan saya ke Islam, yang membuat saya harus pindah ke provinsi yang lain. Dan di provinsi Munyinga saya menjadi penganut Islam dan belajar tentang Islam di sana, ujar Abdullah, ex-uskup ini. Ex-uskup ini melanjutkan, setelah belajar banyak tentang ilmu Islam selama beberapa periode, beberapa tahun, saya mulai mengundang orang-orang Kristen di 8 provinsi yang dulu berafiliasi dengan gereja saya. Dan syukurlah, saya telah membantu ribuan orang-orang yang insaf, yang bertaubat, yang kapok menyembah manusia untuk bersyahadat dan menyembah Allah yang Esa, menyembah Tuhannya Yesus Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan Tuhan 3 in 1.
kekristenan di Afrika ambyar. Ya, para sobat, perlu diketahui bahwa kekristenan hanya akan berkembang pada saat penjajahan. Di saat penjajahan, kekristenan punya power, punya kekuasaan mendompleng sang penjajah untuk menyebarkan agama Kristen dan Katolik dengan cara paksa. Kalau tak mau masuk agama Katolik, biasanya diusir, bahkan dibunuh. Tapi beda di masa damai. Di masa damai seperti sekarang ini, orang-orang Afrika sudah mulai meninggalkan kekristenan. Pendeta, pastor, dan uskup yang cerdas-cerdas sudah mulai meninggalkan kekristenan. Bahkan banyak kisah-kisah pendeta dan pastor yang masuk Islam, plus gerejanya juga masuk Islam, plus ribuan jemaatnya juga masuk Islam. Ambyar kekristenan di Afrika menyusul ambyarnya kekristenan di Eropa, Amerika, dan Asia. Goodbye Kristen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.